Persis seperti yang saya prediksikan, bahwasanya Bang Haji Rhoma Irama ini akan menjadi speaker atau corong yang sangat besar dalam isu nasab ini, kemanapun beliau berpihak. Mungkin selama ini beliau itu lebih dianggap berpihak kepada Kiai Haji Imaduddin, lalu ditangkap langsung oleh media besar selevel Republika. Ada bahasa yang tajam sekali di sini, yaitu menyoroti masalah DNA. Namun sebelum itu, saya hanya ingin mempertegas bahwa analisa saya sebelumnya itu akurat. Kalau Bang Haji Rhoma Irama ini akan menjadi corong yang paling besar porsinya. Sebelumnya kita belum pernah mendengar ada media yang meliput Kiai Haji Imaduddin, ya, dalam artian perbuatan atau gerakannya, ya, bukan kajian intensif seperti di Tempo atau di mana itu. Di mana itu bukan hanya Kiai Haji Imaduddin, tapi fokus masalah Habib itu berbagai sumber. Tapi kalau yang personal, tingkah laku atau perbuatan seseorang secara personal, sudah 1 tahun lebih Kiai Haji Imaduddin itu melakukan gebrakan-gebrakan, narasi-narasi yang tajam, belum pernah naik ke media nasional. Bahkan dulu awal-awal naik itu malah Buya Yahya yang menanggapi isu pembatalan nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena media itu melihat seterkenal apa seseorang itu, ya. Kalau artis itu beli sendal aja masuk media, ya. Nah, begitu juga Bang Haji Rhoma Irama ini kan artis, ya. Apapun yang dilakukannya itu akan diliput. Nah, kebetulan ini terlibat atau melibatkan diri dalam masalah nasab, maka tentu itu akan langsung naik, ya. Kalau seperti Gus Fuad atau Tengku Khori atau siapa itu, apapun mereka lakukan sulit untuk bisa diliput di media nasional. Nah, kemudian masuk di poin terpentingnya di sini. Ini sepenuhnya analisa saya, bisa jadi salah, ya. Coba Anda perhatikan tulisan yang di bawah itu. Itu semacam subjudul atau apa, ya? Semacam headline utamanya, ya. Tafsilan dari judulnya, ya. Karena itu ada di bawah judulnya langsung. Kalau Anda perhatikan judulnya itu kan Rhoma Irama ragukan Habib keturunan Nabi Muhammad SAW, minta bukti tes DNA, kan begitu, ya. Artinya Rhoma Irama meragukan itu entah disimpulkan dari mana, ya. Mungkin seperti yang saya bilang, disimpulkan dari gaya gesturnya, dari narasi-narasinya, ya. Kemudian tulisan yang kecil itu, yang 2 baris lebih sedikit itu tajam sekali. Kelompok Ba'alawi menolak tes DNA. Ingat, ini kelompok, ya. Berarti se-Ba'alawi, ya. Semua Ba'alawi, karena kelompok Ba'alawi, ya. Menolak tes DNA. Rhoma menyebut mereka takut ketahuan aslinya. Kalau Anda baca di pemberitaan ini, Rhoma bercerita, Bang Haji maksudnya kalau mereka itu ternyata haplogrupnya G, ya. Walaupun ditulisnya haplu grup, ya. Saya jadi ingat halo-halo, ya. Bukan haplo tapi haplu, ya. Sementara kalau Duriyah Nabi itu haplonya J1. Ya, kemudian kalau Anda telisik narasi yang 2 baris sedikit di bawah itu, kalau benar itu adalah ucapan Rhoma Irama, ya, maka ini tuduhan serius. Kenapa tuduhan serius? Karena ada tuduhan kepada sekelompok orang, Ba'alawi maksudnya, takut melakukan pembuktian karena khawatir terungkap aslinya. Wah, ini kalau kita kaitkan misalnya ada pencuri atau apalah gitu. Mereka takut, ya, kalau sampai diputarkan CCTV-nya, takut ketahuan kalau mereka pencurinya. Kan kira-kira mirip seperti itu, ya. Atau ada orang mungkin belum punya suami tapi hamil, takut dites, nanti ketahuan kalau dia melakukan. Atau misalnya ada suaminya lagi sudah pergi 1 tahun lebih merantau, ya, belum pernah jumpa atau 2 tahun bahkan, ya. Tiba-tiba perempuan ini hamil, maka dia takut untuk tes DNA, bukan tes DNA kalau hamilnya, untuk tes spek, ya, atau USG, takut ketahuan aslinya. Artinya dia tahu persis dia itu hamil. Atau si pencuri tahu persis dia itu pencuri. Atau si penipu tahu persis dia penipu, sehingga dia menghindarkan diri untuk dibuktikan. Dia tolak alat pembuktian itu.
Ini berarti menuduh kelompok Ba'alawi ini semuanya tahu kalau mereka itu palsu. Maka mereka tolak DNA itu, takut nanti ketahuan kalau mereka palsu. Apa begitu maksudnya? Wah, kalau begitu, terlepas dari mereka dzurriyyah Nabi atau tidak, ini tuduhan, Pak. Anda tahu kelompok Ba'alawi itu ada siapa saja ya. Dan itu bukan satu orang. Kalau Anda sebut kelompok Ba'alawi itu nggak satu orang, Pak ya. Itu ngeri sekali ya, ngeri sekali. Hakul adami itu, Pak ya. Kalau sampai ada orang yang berkata begitu, para Habib Ba'alawi itu takut untuk tes DNA, takut mereka ketahuan bukan cucu Nabi yang asli, takut ketahuan kalau mereka palsu, berarti Anda posisikan mereka ini penipu yang takut dibuktikan, takut dipakaikan lie detector misalnya, atau takut di screening misalnya, atau takut dibuktikan kalau mereka nanti ketahuan aslinya bukan cucu Nabi. Wah, itu tuduhan serius, Pak. Amal kita yang mana yang kita andalkan nanti? Kalau di persidangan akhirat kita dituntut banyak orang. Kamu tuduh saya takut DNA karena takut ketahuan palsunya. Dari mana kamu tahu itu? Seolah-olah mereka ini sudah benar-benar penipu semua gitu. Sudah tahu palsu semua gitu. Kan bisa jadi mereka tidak mau DNA. Walaupun saya tidak tahu persis yang tidak mau DNA itu siapa sih yang bilang saya tidak mau DNA? Siapa sih? Ketika Habib Hanif membacakan DNA, dia kan baca Quran fikih. Baca ucapan ulama. Tapi kok ini seperti lebih-lebih ke guru gembul ya, yang bilang, saya heran kok Habib Hanif itu mengatakan haram. Lah bukan Habib Hanif yang mengatakan haram, Pak. Itu memang hukum fikih, Pak. Qoror Majma' Fikih Al-Alam ya. Keputusan Forum Fikih Dunia. Terus ada sekelompok orang yang merasa wah itu ilmu lama itu, ini yang baru. Apa ya. Ngeri ya. Zaman sekarang ngeri. Terlepas mereka cucu Nabi atau bukan, Anda menyakiti hati orang, menuduh-nuduh orang, takut ketahuan aslinya. Itu kan luar biasa, Pak. Tetapi saya baca di sini nggak tahu dari mana angle-nya bisa Haji Roma Irama ini dianggap mengatakan demikian ya. Coba kita baca bahasanya ya. Ketika tes DNA mereka menolak. Bang Haji juga bertanggung jawab. Mereka itu siapa, Pak? Yang menolak itu siapa? Apakah ada sudah? Kami Ba'alawi menolak tes DNA. Apa ada begitu? Atau jangan-jangan yang nyuruh mereka tes DNA siapa? Pak Sugeng. Pak Sugeng siapa, Pak? Terus kenapa Pak Sugeng itu harus nyuruh-nyuruh orang gitu? Kalau memang dari Nakobah mana sih yang nyuruh tes DNA? Ya kan hebohnya kan di sini, Pak. Ada narasi-narasi kalau di Arab Saudi, kalau ngaku cucu Nabi harus tes DNA. Dari mana itu? Dari mana? Jadi seolah-olah ini sudah ada konsensus dari pakar nasab ya. Jadi nasab kalau mau sah harus dites DNA. Lalu Ba'alawi nggak mau semua. Kami menolak. Dari mana Bang Haji melihat itu gitu ya? Lah Sayyid Mahdi aja sebagai pakar nasabnya itu mentakrir Ba'alawi sah. Nggak ada nyuruh tes DNA itu. Bahkan mengumumkan tes DNA ini haram. Oh, jadi dianggapnya Ba'alawi yang mengumumkan. Padahal itu pengumuman dari hasil dialog atau diskusi koror ya, ketetapan dari Majma' Fikih Islami di Arab Saudi. Itu kan ada, Pak, dibaca. Masa iya lalu itu dianggap pengumuman dari Ba'alawi? Misalnya ada ustadz mengatakan rukun wudu ada 6 atau fardu wudu ada 6. Wah, ustadz itu pengumuman fardu wudu 6. Lah goblok, Pak. Bukan, Pak, itu baca ya. Dari mana dia pengumuman begitu ya? Ini kan lebih tambah kecurigaan umat nih. Wah, bawa umat ya. Ini kan masih curiga bahasanya ya. Terus bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Oh, ternyata Bang Haji itu hanya berpikir ini bisa menjadi kecurigaan umat. Tapi di versi medianya sudah berubah bahasanya. Ba'alawi ya, atau sekelompok Ba'alawi menolak tes DNA. Bukan sekelompok ya, kelompok Ba'alawi menolak tes DNA. Roma menyebut mereka takut ketahuan aslinya. Hati-hati Bang Haji ya.
Hati-hati ya, kalimat kita itu kadang-kadang orang lain menyampaikannya. Ya wallahu a'lam, mungkin menurut Bang Haji memang seperti itu. Tapi kalau saya masih saya teliti bagaimana orang berbahasa. Kalau dia bilang ini kan menambah kecurigaan, oh curiga belum tentu menuduh Pak. Curiga itu orang ingin ada pembuktian, itu namanya curiga. Kalau menuduh sudah nggak butuh bukti Pak. Kamu pencuri sudah selesai. Ya sama dengan saya tidak akan pernah percaya walaupun seluruh dunia, itu sudah nggak perlu dikasih bukti itu Pak. Mau dibuktikan apa kalau begitu? Sudah tidak percaya walaupun seluruh dunia kok. Ya lip sync aja kalau masih berhujah, atau intinya tidak akan pernah percaya. Tapi kalau punya Bang Haji ini kan masih agak menarasikan menambah kecurigaan. Dalam pidana saja itu ada mungkin terduga, lalu tersangka, terpidana gitu ya. Ada level-levelnya gitu. Ini tiba-tiba langsung divonis. Ya. Kelompok Ba'alawi takut tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Kata Haji Roma Irama. Wah, ngeri itu. Tetapi bisa jadi Bang Haji juga mungkin berpikirnya begitu. Tapi hati-hati kalau sampai berpikir begitu. Itu berat sekali ya. Berat sekali. Kenapa? Karena kita bersalah kepada orang itu. Apalagi banyak orang. Apalagi jangan-jangan orang-orang itu, kelompok itu ada orang-orang soleh di dalamnya. Anda tuduh mereka takut tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Artinya mereka itu menyembunyikan kepalsuan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tapi mereka tetap ingin jadi cucu Nabi. Sehingga kalau mau dites mereka tidak mau. Wah luar biasa itu Pak Haji ya. Luar biasa, hati-hati Pak Haji ya. Allahumma dina hadasabil. Semoga Pak Haji tidak salah langkah.